Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Malam ini kita melanjutkan membaca kitab Majalisur Ramadan, membahas tentang puasa Ramadan, karena sebentar lagi kita akan masuk padanya bulan yang terbaik dari 12 bulan yang Allah SWT ciptakan, yang di dalamnya banyak amalan-amalan soleh yang tidak ada pada bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan selainnya. Kita semua sudah memahami bahwa amal soleh itu harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua mencocoki petunjuk, mencocoki dalil. Ada contoh teladan dari Rasulullah SAW. Sehingga dengan dua syarat tersebut maka amalan tersebut menjadi amal soleh. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan soleh. Namun demikian juga harus terpenuhi dua syarat tersebut. Dua syarat amalan tersebut disebut amal soleh. Kita berharap dari membaca kitab ini tidak seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, rubba sha'imin haldahu alju'u wal atash. Banyak sekali orang yang puasa tapi hasilnya hanya lapar dan dahaga saja. Nah, juga sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa walam yada' qaula zur, kemudian dia tidak meninggalkan ucapan jelek, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh ayyada ta'amahu wa syarabahu, orang tersebut meninggalkan makan dan minum. Tidak ada gunanya dia menahan lapar dan minum bagi orang yang rusak puasanya atau terlukai puasanya. Maka kita berharap membaca kitab ini benar-benar kita bisa memanfaatkan momen tersebut dengan diisi amal-amal soleh yang benar-benar amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ulang karena ini sudah pertemuan keempat. Saya ulang dari bab ini, wa min fadailis shaum. Di antara fadilah-fadilah atau keutamaan puasa. Kalau saum di sini masih umum, berarti Ramadan dan selainnya. Anna sawabahu, kata beliau bahwa pahalanya la yutaqayyadu, tidak dibatasi bi'adadin muayyanin. Pahala puasa itu tidak dibatasi dengan hitungan tertentu atau dengan bilangan tertentu. Bal yu'ta, bahkan diberikan pahala puasa itu as-shaimu, bagi orang yang berpuasa, ajrohu, pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Maksudnya di atas hitungan-hitungan amalan lain. Jadi amalan lain oleh Allah dihitung, ada hitungannya, ada bilangannya. Fafis sahihain, di dalam kitab sahihain Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam, semua amalan Bani Adam, lahu, dia memiliki pahala tertentu, mempunyai hitungan tertentu dari setiap amalannya. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, maka untuk puasa itu urusanku. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya, di luar hitungan-hitungan yang sudah Allah tentukan. Wasiyamu junnatun, puasa itu junnah, tameng. Tameng kalau orang perang itu junnah. Ini jimnya itu di doma. Kalau di kasroh, ini namanya jin. Jinnah itu jin yang terbuat dari api itu. Nah, kalau itu di fathah, jannah, itu namanya kebun. Dan itu maknanya tidak jauh. Kalau junnah ini artinya apa tadi? Tameng, untuk melindungi, menutup dirinya. Dengan tameng itu dirinya ditutup dari serangan. Kalau jin, dia juga tertutup, nggak terlihat. Nah, demikian juga jannah itu kebun, itu untuk nutup yang di bawah. Kebun-kebun pohonnya tinggi-tinggi, itu yang di bawahnya itu tertutup. Maka dibaca dhamma, dibaca kasrah, dibaca fathah, maknanya tidak jauh. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila hari puasa kalian, atau apabila kalian berpuasa, fala yarfusu, jangan berkata jelek. Nah, ini termasuk penyakit ya yang merusak puasanya, melukai puasanya, itu yarfus, berkata kotor. Kalau nahan makan mungkin masih mudah ya, tapi nahan lidah itu lebih sulit. Kalau menghindar dari makanan kan enak, tinggal jauh ke depan, apalagi laki-laki keluar, banyak kegiatan di luar. Tapi nahan lidah gimana? Lidahnya di dalam. Sementara lidah itu anggota badan paling lunak, paling lemes, tapi paling bahaya. Paling sulit disuruh diam ya. Coba kalau dicoba, lidahnya kan susah untuk diam. Pegang gini, pegangan, lah gerak terus lidahnya. Ya. Maka lidah pernah ditanya oleh sahabat, apa ya Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Beliau jawab apa? Al-fam wal faraj, dua lubang, yaitu lidah itu dan kemaluan. Maka diam itu, kata para ulama, diam itu emas. Artinya diam kan menahan lidahnya, ditahan. Menahan yang paling bagus itu adalah menahan lidah. Kata Umar Ibnul Khattab, orang yang banyak bicara itu akan banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya, fannaru aula lahu, neraka yang pantas baginya. Orang pandai itu orang yang mulutnya di belakang, otaknya di depan, dan sebaliknya. Jadi dia, orang pandai itu tidak banyak bicara, diam. Kalau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Orang-orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau enggak bisa bicara yang baik, diam. Nah, baru kalau sudah diyakini yang akan disampaikan itu kebaikan, dia ucapkan. Wala yaskhabu, dan tidak ribut.
Yashobu ribut. Maunya dengan puasa itu tenang gitu. Nah, nggak tahu ini kamusnya ribut. Kalau kita mengartikannya ya terserah ya. Yang penting maknanya ribut. Apa kita mengartikan ribut? Jadi jangan banyak bicara, ribut aja. Nah, fa'in sabahu ahadun, apabila ada seseorang yang mencelamu, au qatalahu, atau menyerangmu, ngajak tengkar misalnya, falyakul inni shaimun, katakan padanya aku ini puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, lahulu fufam misaimin, lahulu fufam misaimi, bau mulutnya orang yang puasa, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, dari harumnya misik. Minyak wangi terharum misik. Nah, di dunia aja mungkin kita belum pernah menciumnya mungkin. Kalau merek misik banyak ya di toko-toko minyak wangi ya. Karena misik ini memang susah mendapatkannya, diambil dari minyak kijang yang harus dikejar dulu. Dikejar sampai dianya yang kalah. Baru nanti dari keringatnya yang sudah tenaganya itu dia mengeluarkan minyak di tempat tertentu, diambilnya untuk dibuat minyak. Nah, kalau kita ngejar kijang, ya kitanya yang keluar minyak dulu ya. Kalau kijang keluar minyaknya, kalau kita lisaimi farhatani, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang puasa itu akan mengalami dua kegembiraan. Dua kegembiraan, yafrahuma, yang dia bersenang-senang bergembira. Pertama, idza aftara faraha bi fitrihi, apabila dia berbuka maka dia bergembira dengan berbukanya. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, ketika nanti berjumpa dengan Rabb-nya. Faraha bisaumihi, dia bergembira dengan puasanya. Wa fi riwayati Muslim, di dalam hadis riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan Bani Adam, amalan baik Bani Adam, dia memiliki hitungan pahala yang sudah ditentukan. Yang pahalanya itu minimal 10, itu minimal. Kalau amalan ya, tapi kalau niat itu enggak 10. Misalnya saya besok mau sedekah, disiapkan uangnya di sakunya, mau nanti besok kalau saya ke masjid subuh, saya mau sedekah, uangnya sudah saya mau sedekah, itu namanya ham atau azam atau niat. Maka niat yang baik itu dicatat 1 pahala, 1. Tapi kalau dia sudah nyiapkan uangnya, sudah ditaruh uangnya di sakunya 100.000, nah itu sudah 10. Ternyata belum sempat ke masjid, wafat. Nah, dia sudah beramal, sudah ngambil uangnya, sudah berbuat. Nah, yudha'afu, setiap amalan Bani Adam itu sudah dihitung pahalanya, tapi dari 10 minimal itu yudha'afu, akan dilipatkan oleh Allah al-hasanatu, 1 kebaikan, bi asyri amsalihha, minimalnya 10. Yang 10 itu dilipatkan lagi ila sab'ami'ati di'fin, sampai 700 lipat dari 10 itu.
Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Syahwat di sini terhadap istrinya. Wa ta'amahu, meninggalkan makan, min ajli, karena aku, kata Allah. Ini hadis sahih ya. Wa hadzal haditsul jalilu, hadis yang mulia ini yadullu ala fadilati shaum. Hadis yang mulia tadi itu menunjukkan atau menjelaskan keutamaan puasa min wujuhin adidatin, dari beberapa sisi. Al-awwalu, yang pertama atau al-awwali, annallaha ikhtassa li nafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa untuk dirinya. Artinya Allah yang akan membalas langsung. As-sauma min baini sairil a'mal, dibanding dengan amalan-amalan lainnya. Kenapa ini dikhususkan Allah yang akan membalasnya? Dikhususkan untuk Allah puasa itu. Wa dzalika li syarafihi, hal itu karena kemuliaan amalan ini. Artinya melebihi amalan-amalan mulia yang lain. Salat misalnya, sedekah, zakat, haji. Wa mahabbatuhu, dan karena wa mahabbatihi, dan karena kecintaan Allah lahu, kepada puasa ini. Wa tuhurul ikhlasi lahu subhanahu fi, dan juga karena orang yang puasa itu akan nampak keikhlasan seseorang bagi orang yang puasa. Li'annahu sirrun, karena puasa itu sembunyi, rahasia. Bainal abdi wa baina rabbihi, yang tahu hanya orang yang puasa itu, hamba itu, dan Robnya saja. La yatlu'u atau la yatla'u alaihi illallah, tidak ada yang tahu. Orang puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Fa inna shaima, karena puasa itu yakunu fi mawdi'il khali minan nas, karena orang yang puasa ketika di tempat yang kosong dari manusia, di tempat yang sepi, mutamakkinan min tanawuli ma haramallahu alaihi bisyam, maka orang yang puasa tadi kalau di tempat sepi, nggak ada orang, dia masih memungkinkan untuk melakukan apa yang Allah haramkan atau apa yang membatalkan puasanya. Fala yatanawaluhu, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Li'annahu ya'lamu, karena dia tahu. Anna lahu robban, bahwa dia mempunyai Rob, mempunyai pencipta. Yattali'u alaihi fi khulwatihi, yang Maha tahu, maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui ketika dia sendirian. Walaupun di tempat paling gelap, tidak ada bedanya, tidak berbeda bagi Allah. Tempat gelap atau tempat terang itu bagi Allah sama saja, orang itu diketahui. Bahkan Allah mengetahui getaran-getaran jiwanya, bisikan-bisikan hatinya, apa orang ini maunya apa, niatnya bagaimana. Allah Maha tahu. Wa qad harrama alaihi dzalika fayatrukuhu lillahi khaufan min iqabihi. Dia sendirian, maka dia, karena dia tahu bahwa Allah tahu, Allah Maha mengetahui, dia faham, dia mengerti Allah Maha mengetahui, ini diharamkan, maka dia tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa dia tinggalkan yang diharamkan oleh Allah ketika dia sendirian? Khaufan min iqabihi, takut siksa Allah. Karena takut siksa Allah. Nah,
Dan ini masuk ikhlas. Orang yang takut siksa Allah itu termasuk ikhlas juga, sehingga dia tidak berani untuk melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Wa raghbatan fi thawabihi, dan dia berharap mendapat pahala. Famin ajli dzalika syakarallahu lahu hadzal ikhlasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas. Di sini kata syakara itu artinya bersyukur. Allah bersyukur kalau diartikan secara bahasa seperti itu. Maka Allah bersyukur kepada orang yang melakukan seperti itu. Maksudnya bersyukur, Allah membalas kebaikan orang itu dengan kebaikan atas kemurnian niatnya orang tersebut. Waqtas siyamahu li nafsi, sehingga karena itu maka Allah khususkan untuk puasa ini itu urusan Allah Azza wa Jal. Nah, di sini ada footnote ya, ada nomor 2 ini, orang yang meninggalkan yang dilarang syahwat ya, baik itu dengan istrinya ataupun makan minum, yang penting yang diharamkan dia tinggalkan karena dia takut pada Allah. Di sini diterangkan, ada footnote-nya ya. Wa fit takrib, di dalam kitab takrib, wa fit taqarrubi bitarki hadhihi syahwat bisyam fawaidun, kata beliau, amalan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan syahwat. Syahwat tadi apa? Makan, minum, jima, ya itu masuk syahwat. Orang meninggalkan syahwat dengan puasa itu memiliki banyak faidah atau memiliki beberapa faidah. Minha, nah kalau ini dengan puasa ya. Minha diantaranya kasrun nafsi, meluluhkan jiwa ya, atau meluluhkan hati. Hatinya tidak apa? Keras. Nah, dan hati keras itu jelek, tanda kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil qasiyati qulubihim. Allah, celaka orang yang keras hati mereka, min dzikrillah, dari peringatan Allah. Fa inna syiba'a, karena kenyang, warri, dan lega. Kalau hilang lapar namanya syiba, kenyang. Tapi kalau hilang dahaga namanya apa? Hilang dahaga namanya lega. Waba syaratan nisa, dan bersenang-senang dengan wanita. Tahmilun nafsi alal asyar, itu membawa atau menyebabkan jiwa itu menyeret jiwa kepada kejelekan. Wal bator, kesombongan. Wal ghaflah, dan kelalaian. Semua ini kejelekan. Itu buah dari orang-orang yang tidak berpuasa karena takut lapar, takut dahaga, takut tidak bersenang-senang dengan istrinya. Nah, sehingga kita lihat ada 3 orang sahabat yang mulia mendatangi Rasul, tanya pada istrinya, bagaimana amalan Rasul itu? Setelah melihat Rasul itu sangat mulia, sangat tinggi, dosa-dosanya telah diampuni, satu orang bilang, kalau gitu saya mau puasa terus, tidak mau berhenti. Yang satu bilang, saya mau berdiri terus sholat, tidak mau berhenti sholat. Yang lain bilang, saya tidak akan menikah. Nah, karena ini dianggap bahwa itu memang itu menghalangi seseorang dari ibadah. Contoh orang kenyang ya, kenyang misalnya,
Sudah adzan kenyang, adzan nggak dengar kayak ya hayalah sholah apa hayal falan yang dibaca muadzin, nggak dengar, udah ngantuk. Begitu sampai selesai adzannya, udah lap-lap dia udah hilang, ngelilir sudah orang-orang pada pulang dari masjid. Itu kan terluput dari sholat jamaah karena kenyang tadi. Wa minha, jadi yang pertama apa tadi? Meluluhkan, meninggalkan syahwat ini, makan dan minum itu meluluhkan, melembutkan jiwa. Yang berikutnya takhallil qalbi lil fikri wa dzikri. Itu bisa memudahkan hati untuk berpikir, memudahkan hati untuk berpikir. Hati kok berpikir, wadzikri dan berzikir. Jadi memang di dalam akidah Ahlussunnah meyakini bahwa berpikir atau akal itu di hati, bukan di otak. Maka salah orang ketika kok gak mikir sambil nduting ke kepalanya. Itu salah. Mikir itu di hati. Memahami itu di hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu orang-orang yang Allah ancam dimasukkan ke dalam jahanam. Mereka itu mempunyai hati la yafqahuna biha, tapi mereka tidak mau berpikir. Jadi berpikir itu di hati. Nah, kalau otak itu semacam sekretaris dari hati. Menangkap sinyal-sinyal dari luar, apa aja yang ada di luar itu lewat apa? Lewat otak. Asalnya dari telinga, dari mata. Nah, kemudian dilewat ke sini dulu, sekretarisnya yang nyatat itu otaknya. Sehingga kalau otaknya masih bagus, bisa nanti disampaikan ke hati untuk diolah. Kalau otaknya sudah error, nah, sandalnya satu jalan itu dia mikir dua, bajunya terbalik sudah nggak tahu. Nah, orang yang seperti ini sudah nggak boleh adzan, nggak boleh sholat, dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi lapar itu atau meninggalkan syahwat, lapar dan dahaga itu bisa seseorang mudah memudahkan hati untuk berpikir, nah, dan berzikir. Nah, zikir ini buah dari berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang berpikir yang tertinggi itu memikirkan tentang nama-nama dan sifat Allah. Nanti dipikir lagi namanya zikir. Dipikir terus, diulang-ulang berpikirnya namanya zikir. Yang dipikir itu kan dari ilmu dipikir, difahami tentang nama-nama dan sifat Allah. Tentang yang kedua tentang hukum-hukum Allah. Ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan. Yang ketiga tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah karuniakan pada kita. Ini 3 objek yang difikir. Nah, diingat-ingat, diulang-ulang yang 3 tadi menjadi zikir. Zikir ini juga 3, itu tadi. Yang diingat itu apa? Nama-nama Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha mengaruniai, yang maha merahmati, yang maha dahsyat siksanya. Sehingga orang itu berharap kepada Allah dan takut kepada Allah di dalam berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan zikir. Makanya orangnya tenang, orang berzikir itu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua berzikir itu mengingat apa? Ini kan zikir itu mengingat ya. Kalau ini berpikir, kalau ini mengingat. Yang diingat itu apa? Itu tadi
nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua yang diingat apa? Hukum-hukum Allah. Masuk pasar ada adab-adabnya. Ingat, nggak boleh dusta. Padahal di pasar itu kebanyakannya kata Rasul banyak yang dusta. Sehingga Rasulullah katakan tempat paling jelek di dunia itu apa? Pasar. Nah, banyak yang goro. Nah, tapi orang yang mukmin selalu zikir, masuk pasar ingat kepada Allah. Baca doanya dulu. Baca Zuli ingat. Doa masuk pasar. Karena tidak pernah masuk pasar ya. Nah, betul lah. Lakulaan di mana? Oh. Nah. Doa masuk pasar itu kata Rasul pahalanya 1 juta. Sehingga banyak sahabat itu masuk pasar tidak belanja, cuma ingin dapat 1 juta tak. Baca doa tak. Nah. Ingat lagi hukum-hukum nggak boleh dusta, sehingga takut kepada Allah kalau berdusta. Selamat dia di situ, tenang hatinya. Karena yang namanya kemaksiatan, pelanggaran itu menyebabkan gelisah di dalam hati, resah di dalam hati. Namanya resah itu kan berarti dia sudah mengurangi apa? Ketenangannya. Fa in tanawula hadhihi syahawat fa inna tanawula hadhihi syahawat, karena menuruti syahwat-syahwat ini, syahwat makan, minum, wanita, qad tuqassil qalbi wa tu'mi, seringnya ya. Ini bahaya kedua ya. Seringnya banyak makan itu bisa mengeraskan hati. Banyak makan mengeraskan hati. Nah, wa tu'mihi, dan bisa membutakan hati. Semuanya jelek. Hatinya keras dan hatinya buta, itu jelek semuanya. Wa tahawuli, dan bisa menghalangi atau menjadi penghalang. Kenyang itu bisa menjadi penghalang bainal abdi wa bainal dzikri wal fikri. Menjadi penghalang bagi hamba untuk berzikir dan berfikir. Zikir lawannya lalai, fikir ya lawannya lalai juga, nggak iso mikir. Tadi apa yang dibahas tadi? Nah, tadi hadis dari siapa ini? Yang lapar bisa jawab. Dari siapa tadi? Amin. Tadi hadis pertama, hadis dari sahabat siapa? Yang kenyang nggak bisa jawab. Jadi kenyang itu diantara pengaruh negatifnya ini tadi, mengeraskan hati dan membutakan, serta menjadi penghalang antara hamba dengan zikir dan fikir. Nanti disebutkan di Bulughul Maram, ada di hadis-hadis akhir itu dibawakan di sana, nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan orang yang paling gemuk karena banyak makan di dunia. Tapi setelah ditimbang tidak ada nilainya walaupun seperti satu sayap nyamuk. Nah, sehingga dikatakan juga bahwa orang yang paling banyak lapar di akhirat adalah orang yang paling banyak kenyang di dunia. Maka bagi orang yang beriman, bukan perut yang jadi barometer kebaikan seseorang. Artinya manusia bukan dipuji karena banyak makan dan banyak minum. Iya, kalau sapi, kambing, hewan mau disembelih didorong untuk banyak makan. Makin gemuk makin disukai. Itu hewan. Maka kalau orang itu pikirannya cuma makan, bagaimana minum, setelah makan tertawa, setelah tertawa ke belakang, keluar lagi makan, minum, ke belakang lagi tertawa, itu bukan orang, bukan manusia itu. Cuma itu namanya
hewanun natik, hewan yang bicara. Pikirannya nggak lebih dari hewan. Pikirannya tidak lebih dari perutnya dan isi perut. Nah, ini penting kita bahas karena nanti kita akan latihan nahan lapar dan haus. Mengingat pahalanya yang demikian besar dan jeleknya orang banyak kenyang itu seperti ini. Akan menjadi penghalang seseorang dari zikir dan fikir. Watustadda'i al-ghaflah, dan banyak kenyang itu banyak melalaikan orang, menyebabkan orang itu lalai. Dan lalai ini juga kejelekan dan bisa menjadi titik hitam di dalam hati. Dan itu bahaya. Satu kelalaian hatinya akan muncul satu titik hitam. Kalau titiknya banyak, dia sudah nggak bisa lihat lagi wajahnya. Nah, karena hitam, nggak tahu nih di depan halal haram. Karena nggak tahu itu ada lubang, ada tembok atau apa. Karena nggak lihat. Itu karena bagi orang yang hatinya sudah buta. Disebabkan karena kelalaian. Wa khuluwul batin minat ta'ami wasyarab, adapun kosongnya perut dari makanan dan minuman, yunawwiru al-qalba, bisa menerangkan atau menerangi hati. Nawwaro itu artinya mengeluarkan cahaya. Nur itu cahaya. Berarti diartikan apa? Mencahayai. Apa? Mengeluarkan cahaya hatinya. Kapan hatinya bercahaya? Ketika orang itu banyak nahan makan dan minum. Nah, maka orang itu bukan dicipta untuk makan dan minum, ya. Untuk apa ya dicipta? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jangan mencela orang karena sedikit makan, misalnya. Ada sampai orang-orang dahulu 40 hari, sebulan itu tidak makan. Tidak apa-apa, selama apa? Masih ibadahnya tidak terpengaruh. Gitu. Ukurannya apa? Ibadah. Baik dan buruknya seseorang bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari gemuk dan tidaknya, bukan dilihat dari perutnya, gendut tidaknya, dilihat dari iman dan takwanya. Wa akramakum indallahi atqakum, orang termulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Karena nanti akan datang zaman para dai yang perutnya gemuk-gemuk, gendut-gendut, kata Rasul. Ini dai. Ada hadis itu ya. Nah, karena orang sudah ngikuti syahwatnya, nuruti syahwatnya, melalaikan sholat dan menuruti syahwatnya. Nah, anaknya tidak makan dimarahi, ada yang dipukuli karena nggak makan 3 kali sehari. Wa yujibu riqatihi, dan menyebabkan orang kosongnya perut dari makan dan minuman itu menyebabkan lembutnya hati. Itu kan penting, hatinya lembut. Ya, hatinya lembut, lawannya apa? Hatinya kasar. Dan hati lembut ini merupakan tanda orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau hatinya lembut, orangnya nanti tingkahnya juga lembut, omongannya juga lembut, lisannya lembut. Nah, itu tanda orang yang dirahmati. Dan sebaliknya, orang yang kasar, tingkahnya kasar, masuk rumah kasar, pintunya bruak, lempar apa, naruh helm, bruak. Nah, buka pintu, ya, naruh sepatu, dilempar-lempar. Ini tanda orang yang tidak dirahmati, yang seperti itu. Mana ayatnya? Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum", kata Allah. Maka hanya dengan rahmat Allah Muhammad kamu itu lembut. Kamu bisa lembut karena apa?
rahmat dari Allah. Kata para ulama bahwa orang itu lembut karena adanya rahmat dari Allah. Makanya tanda orang yang dirahmati oleh Allah itu lembut. Walau kunta ghalidhal qalbi, kalau kamu itu keras hatinya, lam fadhu min haulik, orang akan lari dari sisimu. Secara fitrah manusia itu tidak menyukai kasar itu. Walaupun benar bentak istrinya, bentak anaknya, benar suaminya, benar. Tapi nggak usah kasar gitu, kenapa sih? Nah gitu. Lembut, bicara lembut diajarkan seperti itu. Terutama suami pada anaknya, terutama lagi istri pada suaminya. Nggak perlu kasar-kasar. Kata Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum li ahlikum, yang terbaiknya kalian pada keluarga kalian. Jangan kalian lembut kalau sama teman-temannya, sama teman-teman kantornya. Wah, sopannya Masya Allah, lembut, santun, derma. Begitu pulang, udah pasang kumis, pasang badan, pasang dada, kayak mau menghadapi musuh. Terbalik yang seperti itu. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang terbaik pada keluarganya. Bukan orang baik kalau orang itu hanya baik pada orang lain sementara pada keluarganya jelek. Ukuran baik itu dimulai dari keluarga. Yang tahu dulu bahwa bapak ini baik, istrinya, baru anak-anaknya. Yang tahu dulu bahwa bapak ini derma, loman, nah itu istrinya dulu, keluarganya dulu. Jangan loman pada orang lain tapi istrinya, orang tuanya ya, karena ada tendensi yang seperti itu. Ajaran Rasul tidak seperti itu. Nah, maka dengan puasa itu banyak lapar dan minum. Perut kosong dari makanan dan minum itu menyebabkan hatinya lembut. Kita latihan ya untuk bicara lembut. Yang biasa bicara kasar ditinggalkan. Karena itu tanda orang yang tidak dirahmati oleh Allah. Wa yuzilu qaswatahu, dan bisa menghilangkan kerasnya hati. Apa itu yang menghilangkan kerasnya hati? Lapar ini. Kalau jenengan mau ngasih judul manfaat lapar, nah gitu kasih judul itu, diantaranya yang kita bahas tadi. Wa yukhlihi lidzikri wal fikri. Nah, dan bisa memudahkan hati untuk berzikir dan berfikir. Wa minha, diantaranya, diantara faidah meninggalkan syahwat tadi, makan, minum, jima, annal ghaniya ya'rafu qadra nikmatillahi alaihi biiqdarihi lahu. Orang kaya akan mengetahui dan menyadari besarnya nikmat Allah padanya. Alama mana'ahu kasiran minal fuqara, yang itu tidak didapati oleh kebanyakan orang fakir. Orang fakir tidak punya apa yang dimiliki oleh orang kaya. Orang kayanya menyadari, tahu bahwa orang fakir itu nggak punya seperti yang dia miliki. Itu manfaat puasa. Iya, aku tiap hari duduk di kursi empuk misalnya. Yang sana kursi aja ndak punya, tidurnya di lesehan, di porselen di bawah. Kursi aja ndak punya, mau keluar naik angkot. Nah, mau ke sana sini mancal. Nah, seperti itu. Dia ikut tahu orang kaya, tahu susahnya orang susah. Nah, min fuduli ta'am, orang fakir yang banyak kurang makanannya kurang. Yang kaya makannya daging-daging, yang ini tahu. Nah, tahu tempe.
Wasyarab wan nikah, dia tidak bisa minum. Orang kayanya tahu bahwa orang miskin tidak minum seperti yang dia minum. Fa innahu bimtinaihi min dzalika fi waqtin mahsusatin, ketika orang kaya itu tidak boleh melakukan apa yang biasa dia lakukan ketika puasa, nggak bisa makan lagi, nggak bisa makan enak-enak lagi ketika puasa, ya, dalam waktu tertentu. Wa husulul masyaqqah lahu, dan dia merasakan beratnya berpisah dengan makanan enak tadi, minuman enak. Ini orang kaya ikut susah, berat ya ternyata, kata orang kayanya. Padahal orang miskin sudah tiap hari berat, memang sudah dirasakan tiap hari oleh orang miskin. Tapi orang kaya baru merasakan kapan? Di bulan Ramadan ketika dia puasa. Maka dia selalu ingat dengannya. Min muni'a dzalika 'alal itlaq, man muni'a dzalika 'alal itlaq, sehingga dia akan muncul sifat derma, sifat sosialisnya, sifat sifat simpatisnya pada orang miskin, sehingga hilang luluh nanti sifat-sifat bakhil kayak gitu. Dia mencintai orang miskin. Kalau beli rambutan, dia tidak untuk keluarganya sendiri, tapi ingat kepada tetangga-tetangganya yang miskin. Dia cukup sekilo, beli 3 kilo. Yang sisanya bagi-bagi ke tetangga. Itu kan juga ajaran Rasulullah SAW. Kalau kamu buat kuah, diperbanyak kuahnya, kasih tetangganya, jangan kasih baunya tok. Nah, fayujibu lahu dzalika, maka hal itu menyebabkan orang kayanya bersyukur terhadap nikmat Allah, ya, bil ghina, atas karunia, atas keutamaan kaya yang Allah berikan padanya. Jadi orang kayanya meningkat keimanannya karena bersyukur kepada Allah. Bentuk syukurnya apa? Kenikmatan-kenikmatannya dipakai untuk membantu orang-orang fakir, miskin. Karena dia merasakan apa yang dirasakan setiap hari oleh orang-orang miskin. Sementara dia mungkin hanya 1 bulan. Wa yad'uhu ila rahmati akhi, dan akan menyebabkan puasa itu bagi orang kaya akan mengajak kepada sifat rahmah kepada saudaranya, al-muhtaj, yang sangat membutuhkan. Nah, sehingga dia akan berusaha untuk membagi rasa-rasa itu. Sifat rahmahnya apa? Dengan dia kasih padanya, sayang padanya. Nah, wa min hadi, antara faidah dari menahan lapar dan haus juga, jima an-nasyama, bahwa puasa itu yudayyiku majaridam, puasa itu bisa mempersempit aliran darah, allati hiya majari syaitan, yang aliran darah itu merupakan jalannya syaitan, min ibni Adam. Jadi syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Untuk apa? Yuwaswisu fi sudur, membisikkan kejelekan di dada. Kapan dibisikkan? Ketika orang itu lalai dari zikrullah. Ketika orang itu lupa pada Allah, dia menjulurkan belalainya, kemudian dia sampaikan bisikan-bisikan jelek. Tapi ketika orang itu zikrullah, ingat kepada Allah, belalainya tadi masuk, sembunyi, yuwaswis, khannas itu sembunyi. Fa inna syaitana, karena syaitan itu yajri min ibni adama majrad dam, karena syaitan itu masuk ke diri manusia, ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Fataskunu bisyami, maka dengan puasa itu akan
membungkam atau mendiamkan, menahan, menghentikan. Maka puasa itu akan menghentikan wiswas syaitan. Wiswas itu apa? Bisikan-bisikan. Setannya di situ, tapi nggak bisa lagi membisikkan. Atau nggak bisa masuk karena jalannya sempit. Nah, yang buka jalannya siapa? Makanan dan minuman. Gitu. Ketika tidak makan, lapar itu jangan susah. Gak makan kok sedih, nangis hatinya. Gak apa-apa, itu banyak kebaikannya tadi sudah dilewati. Nah. Watang kasiru surat syahwat wal ghadab. Nah. Dan setan itu akan menghentikan dorongan-dorongan syahwat dan dorongan-dorongan kemarahan. Orangnya biasanya temperamen tinggi. Kalau sudah puasa itu dia mulai turun, mending. Karena biasanya ketika marah itu setan malah bangun nabuh gendrang. Ayo wis, terus gitu setan. Ambil itu pisau itu, kata setan, terus dipanas-panasi. Tapi kalau puasa karena perutnya aliran darahnya kempes itu sempit, dia nggak bisa. Dan ini kemurahan Allah kepada hambanya supaya dia bisa untuk ngambil peluang yang terbaik, lebih-lebih di bulan Ramadan. Nah, ini tadi apa bahasanya? Manfaat dari meninggalkan syahwat, ya. Dan bermanfaat. Masih yang pertama ya tadi ya. Manfaat pertama dari puasa. Bahwa Allah mengkhususkan puasa dari seluruh amalan karena kemuliaannya dan seterusnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini yang kita bahas malam ini, dan ini insyaallah kita lanjutkan kitab ini sampai menjelang Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.